Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Yogyakarta. Kami dari kelas F kelompok 1. Rekan-rekan semuanya, mengenalkan saya Yudi Biantoro dari SMP Negeri 7 Yogyakarta dengan fasilitator Ibu Suharni dan pengajar praktek Ibu Supriyati. Saya Hajar Audia Astuti dari TK Penampilan dengan fasilitator Ibu Suharni dan pengajar praktek Ibu Supriyati. Saya Yulita Sari dari SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta dengan fasilitator Ibu Suharni dan pengajar praktek Ibu Irma Yulianti Budi Sapiter. Assalamualaikum Bu Hajar. Waalaikumsalam Bu Yunita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk melakukan Insya Allah sudah. Alhamdulillah. Apa Bu yang sudah disiapkan dari belajar menjadi coach bersama Pak Yudi? Nanti insya Allah saya mau menggunakan coaching dengan alur tirta yang dimulai dari saya nanti insya Allah akan hadir secara penuh di sini bersama Pak Yudi. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mendengarkan dengan rasa. Dan nanti juga ini sudah saya siapkan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang begitu diminta. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi Bu Hajar sendiri sudah mempersiapkan secara keseluruhan terkait hal-hal yang harus dipenuhi ketika melakukan coaching, mulai dari hadir secara penuh untuk membersamai kunci, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif atau dengan menggunakan rasa, yang ketiga membuat pertanyaan berbobot sesuai alur kita. Seperti ini ya Bu Hajar. Ya, betul Bu Yunita. Oke, kalau gitu saya mendoakan semoga semuanya lancar, semuanya diberikan kemudahan. Untuk itu langsung saja saya persilahkan untuk belajar bersama Pak Yudi melakukan coaching. Terima kasih Bu Yunita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Yudi, selamat siang. Waalaikumsalam pengajar, selamat siang. Oke, gimana kabarnya Pak Yudi? Alhamdulillah Bu, saya sudah lebih enakan sekarang daripada beberapa hari ini. Dan anak sehat Pak Yudi? Ya itu Bu, memang beberapa hari kemarin anak saya itu banyak yang sakit gantian gitu, panas, ini yang satunya sembuh, yang satunya gantian panas. Tapi memang hari-hari ini udah mulai enakan, jadi harus saya juga lebih enakan gitu ya, sudah enak. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, kita ada ketemu di sini dengan Pak Yudi. Mungkin Pak Yudi mau berbagi cerita dengan saya, ada yang mau disampaikan, atau mungkin Pak Yudi dalam keadaan nyaman sekarang? Saya udah nyaman banget Bu, terima kasih, udah nyaman. Relax ya. Ya. Oke. Baik, mungkin dari pertemuan kita pada siang hari ini mungkin ada yang mau disampaikan terkait tujuannya, mungkin Pak Yudi. Oke, Bu, memang saya ketemu Ibu, memang saya dalam rangka ingin banyak dibantu ya sama Ibu dalam kaitannya masalah yang memang sedang saya hadapi di kurun waktu 3 bulan belakangan Bu. Nah, di 3 bulan ini memang saya agak ribet begitu di sekolah itu. Yang saya rasakan saya sedang merasanya itu susah gitu untuk membagi waktu antara tupoksi saya, ya, tugas pokok saya sebagai guru BK dan amanat yang dibebankan oleh sekolah kepada saya. Jadi amanat-amanat itu kayaknya tuh jadinya menggerus gitu. Aktivitas saya yang seharusnya saya lakukan tuh jadi saya lakukan. Anak-anak yang harusnya saya layani itu jadinya nggak terlayani dengan baik. Itu yang saya merasa susah di situ. Jadi saya sih berharap nanti ketemu Ibu, ngobrol dengan Ibu bisa menemukan bagaimana caranya supaya saya membagi waktunya lebih bisa gitu. Oke, baik Pak Yudi. Jadi permasalahan Pak Yudi yaitu terkait selama 3 bulan terakhir ini ya Pak Yudi ya, kurang bisa membagi waktu antara
tugas untuk melayani anak-anak, kemudian yang di kelas juga, serta ada amanah-amanah yang lain yang harus diemban Pak Yudi itu di sekolah ya Pak Yudi. Oke, baik. Kalau boleh tahu apa itu Pak, aktivitasnya apa saja itu Pak? Ya memang di 3 bulan belakangan itu saya banyak beraktivitas. Saya banyak berkecimpung di kurikulum juga. Saya memang kemarin megang di proyek ya Bu, kan di KM itu ada proyek penguatan yang Pancasila itu Bu, yang P5. Nah itu saya juga saya jadi koordinatornya di sana. Jadinya di situ saja kan hampir 1 bulan sendiri, hampir 1 bulan lah dari mulai persiapan kemudian sampai pelaksanaan teknisnya. Di situ saja saya sudah waktunya banyak tersita untuk ngurus itu, karena kan itu dari jam 7 pagi sampai siang saya harus banyak mantau di sana. Kemudian itu baru di bagian itu, belum nanti kalau saya mulai penyiapan kaitan sama penilaian yang dilaksanakan di tengah semester misalnya, itu saya juga harus menyiapkan, karena saya juga beberapa teknis persiapan saya ngurus itu. Belum di kesiswaannya ya, kesiswaan saya juga membantu, saya jadi stafnya di kesiswaan, jadi saya harus juga memikirkan disiplin anak gitu, yang memang belakangan agak menurun gitu ya. Ini kan bagian yang harus saya pikirkan. Belum program-program yang lain ya, ada budaya, ada program motivasi misalnya, itu kan saya juga harus menyiapkan. Jadinya rasanya waktu itu kurang aja gitu. Jadi yang harusnya saya biasanya itu ngurus anak-anak, konseling individual itu harus saya lakukan paling nggak ya sehari itu 4-5 anak deh gitu, paling tidak. Itu akhirnya susah sekali gitu ya, susah sekali saya bisa lakukan gitu. Paling akhirnya cuma di kelas aja, pas klasikal aja. Itu sih Bu yang agak bikin belakangan gitu. Iya. Banyak sekali ya Pak Yudi tugasnya di sekolah itu, udah banyak. Oke, baik. Dari beberapa kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan Pak Yudi, tentu saja Pak Yudi punya harapan terkait dengan permasalahan Pak Yudi itu. Kira-kira harapannya ke depan itu apa sih dari kegiatan itu? Kalau ya terus Bu, kalau saya sebagai guru BK kan tentunya kalau kita bicara tupoksi ya tupoksinya dulu kan gitu ya. Karena saya punya tanggung jawab kalau bagaimana caranya supaya anak-anak terutama ini kan yang kelas 9 ya, kelas 9 kan udah banyak mengalami tekanan ya, udah mau ujian, mau melanjutkan studi tapi masih bingung studinya bagaimana. Nah harapan saya sih anak-anak ini kalau mereka butuh saya, butuh ngobrol dengan saya, butuh konseling dengan saya itu bisa membagi waktu gitu. Jadi ketika saya bisa membagi waktu, paling nggak saya lega aja gitu. Oh anak-anak ini yang pertama yang kelas 9 itu mereka butuh ya saya bisa. Kemudian paling di kelas, di layanan kelas juga kalau saya bisa hadir penuh lah, saya bisa mengkreasi kelas seperti apa, metode belajar di kelasnya bisa bagus, kan anak-anak juga bisa apa yang mereka butuhkan itu bisa saya berikan. Nah, harapan saya sih nggak banyak, hanya itu aja. Kalau hal-hal yang di luar tupoksi saya kan harapannya itu nyusul aja gitu. Tapi yang pokok-pokok ini pengen saya sih jangan sampai tidak terpenuhi gitu. Kemudian dari ini Pak Yudi kan sudah punya harapan terus. Ya. Nah, di saat ini Pak Yudi yang sudah dilakukan Pak Yudi apa untuk yang saat ini dilakukan Pak Yudi terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Yudi terkait manajemen waktu. Kemudian Pak Yudi kan menginginkan bahwa tupoksinya yang mau diutamakan seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Pak Yudi saat
saat ini? Kemarin sih Bu, saya memang akhirnya untuk dari yang gampang dulu ya Bu ya. Saya mulai dari yang gampang dulu. Yang gampang dulu itu bagi saya yang terjadwal. Yang terjadwal itu kan layanan kelas ya. Saya mikirnya pokoknya gimana caranya layanan di kelas itu maksimal gitu. Jangan sampai layanan di kelas yang memang sudah terjadwal dengan fix itu tidak bisa saya maksimalkan. Nah itu menjadi hal awal bagi saya untuk gimana caranya anak-anak saya masuk, saya bisa hadir penuh di situ, anak-anak informasi yang dibutuhkan, layanan yang dibutuhkan itu dapat. Itu hal yang awal banget dari apa yang bisa dulu. Itu yang saya set. Makanya kalau belakangan ini juga sambil saya ngomong gitu ya, caranya gitu. Model layanan di kelas bisa saya variasi gitu biar anak-anak seneng lah gitu. Saya datang, paling enggak pas di kelas dapat. Kalau misalnya mereka ada pertanyaan-pertanyaan yang normal yang itu diajukan pas konseling individual, ya saya bahas di kelas deh gitu supaya bisa dapat gitu. Nah itu hal yang awal dari apa yang saya bisa gitu. Nah kalau yang ini memang catatan saya memang di yang layanan individual saya memang belum mencobakan sih Bu ya, karena itu yang paling susah itu. Tapi saya sih pengen paling enggak saya bisa memaksakan diri ya di satu hari itu bisa mengundang anak. Kalau anak bisa datang ke ruang BK ataupun di tempat lain juga boleh. Paling enggak kan dari situ saya waktunya saya set terbiasa gitu. Kalau nggak saya mulai nanti nggak jadi. Nah itu yang saya coba mulai hadirkan lah Bu untuk mengatasi yang kemarin-kemarin. Berarti saat ini Pak Yudi sudah berusaha ya Pak Yudi ya untuk apa? Mulai menjadwalkan yang sesuai jadwal itu dilakukan, dilaksanakan dengan tepat gitu ya, sesuai jadwalnya gitu ya. Pertama untuk layanan kelas seperti itu ya Pak Yudi. Ya, yang layanan kelas saya coba udahlah jangan sampai kosong gitu. Memang yang layanan individual itu paling enggak nanti saya coba bikin jadwal gitu ya. Dari kan tapi kalau yang klasikal terjadwal juga bisa baik. Mungkin nanti bisa saya coba kan dibuat yang individual itu kayak klasikal jadwal gitu mungkin ya, biar lebih tertata. Kalau udah tertata kan saya kan akhirnya mau nggak mau saya harus mengundang gitu. Oke, baik. Kemudian kalau dilihat dari skala gitu ya, skala pencapaian yang sudah dicapai Pak Yudi saat ini itu kalau di skala 1 sampai 10 kira-kira Pak Yudi itu sudah mencapai skala berapa? Saya pencapaian tujuan. setinggi-tingginya paling di angka 7 lah Bu ya. Saya setinggi-tingginya dengan 7. Kalau itu setinggi-tingginya, jadi harapan saya sih saya bisa paling nggak di angka 8 deh gitu. Baru lah itu saya anggap saya dalam posisi yang bagus gitu. Tapi kalau masih 7 itu ya semua terlaksana aja gitu. Tapi tidak maksimal. Pak Yudi, ketika dalam mencapai satu tujuan itu saja itu kan ada kekuatan yang Pak Yudi miliki. Kira-kira ada bisa disampaikan? Sebenarnya yang menyenangkan di sekolah saya itu di sekolah itu memang ininya Bu, daya dukungnya ya. Sebenarnya daya dukung secara sistem itu kondusif. Jadi sebenarnya kalau dari kesulitan-kesulitan saya yang alami tadi, jika saya bisa komunikasikan secara positif ya, secara baik gitu, ya sebenarnya dimungkinkan itu akan bisa diatur lah gitu ya. Karena di sekolah itu daya dukung sistemnya bagus, komunikasi antara dengan wakasek dengan kepala sekolah itu tidak ada masalah gitu. Saat saya bisa komunikasi dengan positif ya biasanya sistem itu juga akan merespons secara positif. Dari itu secara sistem ya sebetulnya.
secara pribadi sebenarnya saya tipikal yang kalau mau meniatkan benar ya sebenarnya saya bisa-bisa aja gitu ya untuk memberi waktu dan sebagainya gitu, kalau saya mau meniatkan. Jadi kalau ya itu sih kedua hal itu sebenarnya kelebihan yang bisa saya optimalkan. Berarti ada ya sudah kekuatannya yang dimiliki Pak Yudi dari dukungan dari lingkungan sekolah, dari sistem, kemudian dari Pak Yudi sendiri mungkin ada ya. Ya. Kemudian kalau hambatan ada nggak Pak Yudi? Hambatannya apa? Hambatannya sebenarnya kadang tuh Bu, ada timing atau ada aktivitas yang tiba-tiba. Nah itu kalau ada tiba-tiba saya suka mengalahkan yang pokok gitu. Nah ini ya, itu yang bagi saya jadi kendala. Kalau ada yang suka ini prioritasmu yang mana gitu. Mungkin nanti kalau hambatannya hadir saya coba nata aja sih, ternyata mungkin bisa yang ini karena didatangnya belakangan saya harus tolak misalnya. Sebaiknya bagaimana Pak Yudi kalau misalnya ada hambatan-hambatan yang seperti itu apa yang akan dilakukan Pak Yudi? Ya tadi mungkin nanti akan saya lebih bersikap asertif lah gitu ya, berani menangguhkan, berani bahkan mengatakan tidak ya, atau mengalihkan ke yang lain lah gitu. Karena saya sudah ada jadwal, misalnya saya bisa bilang mohon maaf ini karena saya sudah ada jadwal pertemuan dengan anak-anak saya, ini saya nggak bisa lakukan mungkin nanti, tapi ya memang tadi kan berarti kan kuncinya saya juga harus menyiapkan jadwal juga supaya nanti ketika ada yang dadakan saya bisa punya alasan yang kuat. Berarti ketika ada hambatan, insya Allah nanti Pak Yudi sudah siap ya dengan kembali lagi ke tanggung jawabnya awal, tugas pokoknya awal Pak Yudi itu apa, kita akan kembali lagi ke sana nanti Pak. Nah untuk ini Pak Yudi terkait dengan rencana Pak Yudi tadi, tujuannya tadi, rencana aksinya nanti ke depan kira-kira apa Pak Yudi? Ya dari tadi obrolan saya dan Wajar, sepertinya saya harus mengambil hal yang saya patenkan ya, dari mulai tadi saya harus memaksimalkan di kelas gitu ya, di layanan klasikalnya, kemudian saya harus membuat jadwal pertemuan gitu ya secara terstruktur gitu dengan anak-anak, hari ini dengan siapa, hari ini dengan siapa, nanti biar itu menjadi pegangan saya gitu ya. Jadi nanti saat saya udah punya dua pegangan ini, paling tidak itu ketika nanti ada masalah-masalah atau ada hal yang sifatnya mendesak atau dadakan, saya bisa mengalihkan gitu ya, atau bahkan bisa menolak ya, biar nanti itu menjadi beban oleh sistem nanti yang menentukan gitu aja. Oke, berarti nanti dan komitmen Pak Yudi terkait dengan nanti misalnya ada tawaran pekerjaan yang lain itu sudah fokus kembali lagi ke jadwal dengan komitmennya awal ini Pak Yudi. Oke, baik. Kemudian untuk ini Pak Yudi, adakah strateginya nanti untuk pencapaian rencana aksi tersebut? Kalau secara pribadi mungkin yang tadi ya, paling nanti yang tambahan strateginya supaya ini bisa berjalan dengan maksimal ya, saya harus berkomunikasi dengan sistem gitu, dengan pengelola sekolah, dengan banyaknya aktivitas yang ada, dengan target secara profesional di tupoksi juga harus saya jalankan ya. Sepertinya saya harus mengkomunikasikan dengan sistem, dengan pengelola sekolah supaya pengelola juga tahu apa yang saya rencanakan, apa yang saya evaluasi, dan apa yang mau saya rencanakan gitu. Oke, baik. Kira-kira Pak Yudi akan merencanakan target keberhasilannya itu dalam jangka waktu berapa hari atau berapa minggu seperti itu? Paling tidak Bu, ini kan sudah 3 bulan berjalan ya. Berarti nanti kita coba mulai triwulan kedua ini ya kita optimalkan dari apa yang tadi saya rencanakan. Jadi 3 bulan ini harapannya apa yang saya rencanakan bisa
dilaksanakan. Jadi nanti pada saat penilaian akhir atau evaluasi kinerja saya di akhir semester ini sudah ada progres. Oke, baik. Selanjutnya, apa komitmen Pak Yudi terhadap rencana aksinya itu? Yang jelas saya harus komit ya, konsisten, komitmen dan konsisten berkaitan dengan apa yang saya rencanakan. Dari tiga hal yang tadi, dari mulai layanan klasikal, individual, kemudian juga layanan saya dalam berkomunikasi dengan sistem supaya semuanya bisa saling mendukung gitu. Oke, berarti Pak Yudi akan lebih berkomitmen lagi terhadap layanan klasikal dan layanan individu serta nanti berkomunikasi dengan sistem itu yang akan dilakukan Pak Yudi. Terkait dengan untuk pencapaian tujuan itu kira-kira siapa saja yang nanti akan terlibat dalam pencapaian tujuannya Pak Yudi tersebut? Jelas memang yang utama ya saya sendiri ya Bu. Kemudian nanti saya harus berkomunikasi dengan kepala lingkungan terkecil di kerja dan tentunya di teman-teman di guru BK yang menjadi partner. Kemudian setelah itu ya memang lingkup pengelola sekolah ya Pak, saya kesiswaan kurikulum maupun kepala sekolah, bahkan pada bagian administrasi. Itu semua yang nanti harus terlibat. Baik. Berarti ada beberapa pihak yang nanti akan terlibat dan nanti bagaimana cara menginformasikan ke mereka Pak Yudi? Biasanya sih saya cukup komunikasi aja sih Bu. Saya suka keliling-keliling, saya komunikasi secara personal. Kalau mungkin dengan kepala sekolah ya saya menghadap berjalan gitu ya. Tapi kalau dengan teman-teman di guru BK ya saya cukup ngobrol saja. Kalau dengan pengelola Wakasek ya saya tinggal datang ke ruangannya aja, karena saya juga sudah biasa begitu. Tinggal saya sampaikan saja secara informal apa yang saya inginkan, saya sampaikan. Insya Allah semuanya sudah bisa terpenuhi gitu. Kapan nih kira-kira nanti realisasinya bisa terwujud itu Pak Yudi? Ya mungkin sebenarnya segera juga nggak masalah sih, artinya di minggu ini saya juga sebenarnya udah bisa memungkinkan ya, nanti setelah ketemu dengan Bu Ajar saya bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di bagian masing-masing gitu, tidak ada masalah. Oke, semoga nanti tidak lanjut Pak Yudi bisa terrealisasi ya Pak Yudi. Ya, terima kasih banyak. Bisa kerjasama dengan teman-teman, kemudian anak-anak juga terfasilitasi dengan layanan dari bimbingan konseling dari Pak Yudi itu ya Pak Yudi ya. Ya, siap. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Yudi? Sudah sih Bu, sudah lengkap ya, jadi tinggal saya coba action-nya Pak Yudi. Saya coba laksanakan, saya mau dari apa yang saya rencanakan tadi aja. Semoga nanti kalau kita ketemu lagi ada perubahan dengan manajemen waktu Pak Yudi ya. Oke, siap. Bagaimana perasaan Pak Yudi setelah kita coaching hari ini Pak Yudi? Senang sih Bu, saya senang tahu aja. Terbantu banget ya, terima kasih banget sudah dibantu. Paling mudah hal yang sebelumnya nggak saya pikirkan jadi saya terpikirkan gitu. Jadi support banget lah Bu, terima kasih banyak gitu. Oke, sama-sama Pak Yudi, semoga sukses selalu. Ya, siap. Terima kasih. Kita akhiri dulu ya Pak Yudi. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ajar. Sama-sama Pak Yudi. Monggo Yunita, sampun. Alhamdulillah proses coaching sudah bisa terlaksana dengan lancar ya Pak Ajar. Alhamdulillah. Apa saja tadi yang sudah dilakukan selama proses coaching? Selama proses coaching yang sudah saya lakukan yaitu saya hadir secara penuh ya dengan Pak Yudi, kemudian saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang terakhir saya juga berusaha untuk menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu sesuai dengan alur kita yang sudah kita pelajari di kita. Ya, berarti hal-hal yang harus dipenuhi dalam proses percakapan coaching sudah bisa dilaksanakan dengan ya, alhamdulillah sudah saya rasa.
Kemudian bagaimana hasil dari proses coaching yang sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sepertinya Pak Yudi sudah mendapatkan pencerahan ya untuk terkait dengan permasalahan beliau terkait dengan manajemen waktu, dengan tugasan beliau yang begitu banyak, tapi akhirnya beliau bisa menyimpulkan mencari solusi ya Pak Yudi, menemukan solusi. Beliau nanti akan skala prioritas sesuai dengan tugasnya yang pokok itu yaitu melayani anak-anak, layanan kelas seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ke depan dari proses coaching yang sudah dilaksanakan benar-benar akan membawa keberhasilan terhadap masalah yang dihadapi. Amin. Ya, amin. Semoga bisa membantu ya. Kemudian kompetensi apa yang masih perlu Ibu Hajar kembangkan sebagai coach? Mungkin saya kalau mendengar insya Allah sudah bisa, tapi kalau untuk yang membuat pertanyaan berbobot seperti itu mungkin saya masih perlu jam terbang, mungkin perlu latihan yang terus menerus, jadi tidak hanya 1-2 kali tapi terus menerus guyonitas seperti itu. Dan permasalahan di dalam coaching itu kan baru saya tahu sekarang. Nah sebelumnya kan kalau kita ada teman yang curhat itu biasanya kita langsung ngasih solusi. Nah melalui coaching ini saya belajar bagaimana cara menggali potensi teman, kemudian mereka menemukan solusi sendiri seperti itu. Berarti yang akan dilakukan belajar dalam meningkatkan kompetensi belajar itu dengan cara terus berlatih ya belajar, berlatih untuk melakukan percakapan coaching karena memang tidak mudah untuk melakukan percakapan ketika ada teman yang curhat, tidak dengan mudahnya menyampaikan solusinya. Jadi memang kita harus menggali potensi yang ada pada kunci sendiri. Seperti itu belajar. Betul ini tanya. Oke, pelaksanaan coaching sudah bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah sudah lancar, semua alur Tirta sudah terpenuhi. Kemudian ada yang perlu dipenuhi oleh coach dalam percakapan coaching juga sudah lengkap. Sukses selalu belajar. Baik, terima kasih Ya, kita. sama-sama kita wajar.